Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Marilah tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan yang paling agung, yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan serta keagungan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang punya tingkah laku yang agung, yang mengangkat derajat, yang menjadikan ciptaannya, yang mengangkat langit tanpa tiang dan menghamparkan bumi di atas air yang padat. Yang maha agung, yang abadi selamanya, yang agung dan kokoh kerajaannya. Allah yang beda dengan makhluknya, Allah yang maha waspada, maha tahu, maha mendengar, maha merayapkan semut hitam di atas batu yang hitam. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk seri yang kedua ini, saya Siswa Yudianto akan menjelaskan sebuah materi tentang analisis jabatan. Sebenarnya ini judulnya analisis dan perencanaan jabatan, karena sesudah dianalisis nanti ada perencanaannya. Sebelum mendiskusikan proses dan teknik yang digunakan, penting untuk memahami lebih dahulu bahasa atau istilah analisis jabatan. Bagi sebagian orang tidak begitu mengenal apa itu analisis jabatan dalam manajemen SDM pada umumnya. Istilah ini kadang saling dipertukarkan. Tetapi penggunaan istilah secara tepat dan akurat akan mencegah kebingungan dan kesalahpahaman, khususnya ketika kita hendak mengkaji atau mempraktekkan manajemen SDM. Karena itu, penting bagi seorang manajer SDM atau praktisi untuk memahami atau menggunakan istilah secara akurat dan konsisten. Analisis jabatan. Definisinya itu analisis jabatan itu merupakan sebuah proses sistematis, tujuannya juga tertentu untuk mengumpulkan informasi tentang aspek yang terkait dengan pekerjaan yang berada di dalam sebuah jabatan. Kadang ada yang mengartikan itu, kadang ada yang menginformasikan ini sebuah proses mengumpulkan informasi tentang tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebuah pekerjaan. Itu analisis jabatan. Ada lagi istilah job description. Istilah yang kedua, yang pertama analisis jabatan, seperti tadi proses sistematis mengumpulkan informasi tentang aspek yang terkait dengan pekerjaan dari sebuah jabatan. Proses, informasi, tugas, kewajiban, tanggung jawab sebuah jabatan. Menggali informasi. Job description itu pernyataan tertulis tentang apa yang dilakukan oleh pemangku jabatan, bagaimana melakukannya, di bawah kondisi apa, ataupun tujuannya itu bagaimana. Ataupun ada yang mengartikan job description itu sebuah dokumen yang memuat nama jabatan, biasanya seperti itu. Menguraikan tanggung jawabnya apa, hubungannya dengan supervisi langsung atau staf lainnya apa, kemudian keterampilan atau kualifikasi yang disyaratkan untuk posisi tertentu. Nah, job description itu uraian nama jabatan, menguraikan tanggung jawab jabatannya. Katakanlah pendeknya seperti itu. Sekarang ada lagi spesifikasi jabatan, job specification.
Ini memang harus dibedakan gitu ya. Uraian tertulis tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sifat, karakteristik lain yang diperlukan untuk menjalankan sebuah jabatan. Ini uraian tertulis, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sifat, karakteristik yang diperlukan untuk menjalankan sebuah jabatan. Ini specification, job specification. Ini lebih kepada pengetahuan, keterampilan, kemampuan. Sekarang tugas. Tugas itu merupakan rangkaian unsur pekerjaan yang terkoordinasi yang digunakan untuk menghasilkan sebuah keluaran. Semisal satu unit produksi atau jasa untuk seorang pelanggan. Produknya apa? Semisal HP ya keluarnya HP. Kalau jasa ya semisal pendidikan, seperti saya ini nanti seorang dosen, kemudian mengeluarkan sebuah informasi yang berguna bagi mahasiswa. Kemudian itulah tugas. Sekarang posisi. Posisi itu adalah kumpulan tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh seorang pekerja. Jadi akan satu posisi untuk setiap pekerja dalam sebuah organisasi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan kecil bisa saja memiliki 25 jabatan bagi 75 pekerjanya. Sementara dalam sebuah kerjaan besar ada 2000 jabatan bagi 50 pekerjanya. Berarti kalau 25 jabatan pekerjanya 75, berarti katakanlah satu jabatan itu diisi oleh tiga orang. Itu ini posisi. Nanti contohnya ada di belakang. Pekerja sekarang pekerjaan atau jabatan. Pekerjaan atau jabatan sekelompok posisi, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang serupa. Misalnya pemrograman komputer atau sekretaris. Itu pekerjaan atau jabatan. Kelompok jabatan. Kelompok 2 atau lebih jabatan yang memiliki kewajiban yang sama. Hanya sama. Sekarang kategori jabatan. Pengelompokan jabatan yang sama nama jabatan atau pekerjaannya. Misalnya, pekerjaan administratif, manajerial, teknisi. Coba sekarang kalau dalam sebuah universitas ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu sebagai kategori jabatan. Sekarang dosen, kelompok jabatan. Karena banyak dosennya. Ya. Profesor atau guru besar itu jabatannya. Kelompok jabatannya dosen, profesor, guru besar itu jabatannya. Dosen manajemen sumber daya manusia seperti saya ini posisi. Itulah posisi. Kemudian mengajar mata kuliah MSDM PS itu adalah merupakan salah satu tugas. Berpendidikan minimal S2 itu merupakan sebuah spesifikasi jabatan. Kemudian tugasnya dosen itu mengajar, meneliti, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Itu merupakan deskripsi jabatan. Nah, seperti itu. Ternyata inilah istilah-istilah yang kadang membuat rancu seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Oke, kapan jabatan itu dianalisis? Ada tiga waktu yang perlu dilakukan analisis pada saat organisasi dibentuk atau didirikan. Dalam kondisi ini organisasi bisnis atau organisasi nirlaba yang tidak mengharapkan laba itu memerlukan sebuah jabatan menjalankan kegiatan pencapaian tujuan. Ini ketika sudah didirikan, maka jabatan apa yang harus
yang harus ada di sebuah perusahaan itu. Kemudian yang kedua, pada saat diciptakan jabatan atau pekerjaan baru. Analisis jabatan dapat dilakukan pada saat sebuah organisasi menciptakan jabatan baru. Selanjutnya adalah pada saat jabatan atau pekerjaan itu berubah secara signifikan. Teknologi baru, metode baru, prosedur baru, sistem baru itu memberikan dampak terhadap jabatan atau pekerjaan tertentu. Ini kata lain, perkembangan atau perubahan teknologi, metode, sistem mengharuskan organisasi untuk mendefinisikan kembali deskripsi tadi ataupun spesifikasi jabatan yang ada. Pada saat inilah analisis jabatan itu perlu dilakukan kembali, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan tentang skill menghadapi industri 4.0. Sekarang membutuhkan spesifikasi yang lebih spesifik gitu, katakanlah seperti itu. Lanjut, sudah. Tujuan analisis jabatan yang pertama, dasar untuk melakukan evaluasi jabatan. Kalau sudah dianalisis, tupoksinya itu sudah jelas, tugas pokok fungsi sebuah jabatan sudah jelas, ini evaluasinya nanti juga lebih enak. Sebagai dasar menentukan standar hasil kerja seseorang. Kalau sudah terspesifikasi, sudah teranalisis, sudah terukur, mudah. Sebagai dasar melakukan rekrutmen, seleksi, penempatan pegawai baru. Merancang, kalau tadi ada yang pekerjaan baru karena ada teknologinya serba baru, itu harus mengadakan rekrutmen, seleksi. Merancang program pendidikan pelatihan. Kalau memang tidak bisa melakukan rekrutmen atau seleksi, masih bisa dilakukan itu dengan melakukan program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang lama untuk beradaptasi dengan teknologi yang baru. Sebagai dasar untuk menyusun jalur promosi. Oke. 6. Merencanakan perubahan-perubahan dalam organisasi dan penyederhanaan kerja. Ya, kalau semuanya sudah dianalisis spesifik, sederhana pekerjaannya. Kita tidak boleh loncat-loncat pekerjaan, bukan pekerjaannya kemudian dikerjakan. 7. Sebagai dasar mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja. Kalau memang tidak terlalu berbahaya, ya tidak perlu diperhatikan. Kalau memang ini pekerjaannya bahaya, ini yang memang betul-betul harus diperhatikan. Ini sebuah perusahaan ataupun manajer bisa mempertimbangkan ini yang harus benar-benar dijaga keselamatannya di job yang mana, seperti itu. Lanjut, metode analisis jabatan, angket, terstruktur. Ini para pekerja disajikan daftar tugas-tugas perilaku, misalnya melakukan negosiasi, mengkoordinasi, menggunakan kedua tangan atau keduanya, dan lain-lainnya. Fokus tugasnya dihasilkan. Kemudian tinggal mencentang-centang gitu ya, angkatnya sudah dilakukan atau belum, seperti itu ya. Kemudian pengamatan dari atasan, dilihat saja ketika orang itu bekerja atau sekelompok pekerja melakukan sebuah pekerjaan tanpa intervensi apapun, mereka kita lihat gitu aja. Ya kadang seorang pemimpin itu ya jagongan, jogrok atau gimana, basa-basi gitu aja lah kita mengamati. Wawancara, ngomong-ngomong dengan bawahan, maka mengandalkan di pekerjaan tersebut dia bagaimana cara melakukan,
teknik-teknik yang dilakukan agar pekerjaannya itu selesai dengan cepat atau bagaimana gitu. Ya wawancara. Bagaimana dia komitmen melaksanakan sebuah pekerjaan. Ya ngobrol-ngobrol ngobrol aja dengan santai gitu, dengan bawahan. Ini teknik analisis jabatan, wawancara. Catatan karyawan. Itu melihat dia melakukan sebuah pekerjaan harian itu kan harus memang ada catatan karyawan itu melakukan apa. Biarkan karyawan itu mendeskripsikan apa itu pekerjaannya dengan sendiri, dengan bahasanya sendiri, bagaimana dia melakukan sebuah pekerjaan itu. Kemudian ada kinerja. Kita lihat kinerjanya selama ini, kerja dan kinerja itu beda. Kerja kan aktivitas sedang melakukan itu. Kalau kinerjanya gitu kan kumpulan dari pekerjaan itu kan memang kita sudah melihat hasil kerjanya itu apa, inilah kinerjanya. Hasil dari kerja ini kinerja. Mengadakan sebuah kerja, kumpulan dari pekerjaan-pekerjaan itu kan kita lihat dia dari kumpulan-kumpulan kerja inilah ya namanya kinerja kan gitu. Kalau hasil kerjanya jelas produk. Ya kombinasi, kemudian yang terakhir kombinasi dari 1, 2, 3, 4 ini dikombinasikan untuk mengenai metode analisis jabatan. Oke. Perencanaan analisis jabatan. Kewajiban dan tugas. Pada umumnya dalam perencanaan atau mengumpulkan informasi jabatan dilakukan langkah-langkah. Biasanya itu menentukan informasi tentang organisasi jabatan, itu memperolehnya identifikasi jabatan, pelaksanaan pekerjaan, persyaratan jabatan. Itu dikumpulkan semisal bidang-bidang kewajiban dan tugasnya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, job description-nya itu apa. Bisa meliputi frekuensi, durasi, upaya, keterampilan, kemudian kerumitan, perlengkapan, standar, dan sebagainya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya itu. Lingkungan, kita lihat lingkungan ini pun juga penting. Di lingkungan ini risikonya tadi risikonya terlalu berbahaya, enggak ada gas beracun misal, bahan radioaktif, ada kekerasan, orang-orang yang agresif, atau mungkin bahannya itu mudah meledak atau bagaimana. Ini kan resiko sebuah pekerjaan ataupun kalau kita ngomong jabatan gitu, Pak, jabatan dan pekerjaan kan sama dalam analisis ini. Dalam analisis jabatan itu kan. Ini sebuah risiko. Peralatan dan perlengkapan. Ini sejumlah kewajiban tugas dilaksanakan, pasti ada alatnya, perlengkapannya. Hubungan kerja. Analisis harus mengidentifikasi hubungan kerja dengan orang-orang di dalam maupun di luar organisasi. Persyaratan kerja meliputi pengetahuan, keterampilan ataupun kemampuan melaksanakan pekerjaan. Kemudian kita menentukan perencanaan. Kalau tadi yang pertama menentukan informasi umum, kemudian memilih metode pengumpulan data. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Misal dalam proses mengumpulkan data itu memilih unit kerja yang akan diambil datanya, menginventarisasikan semua jabatan dalam unit tersebut. Yang ketiga, meninventarisasi para pemangku jabatan, menentukan jumlah sampel pada unit kerja, memilih pemangku jabatan sebagai sampel, mengumpulkan data dengan teknik tertentu, mencatat semua data dalam lembar kerja. Ini proses pengumpulan data.
Misal kita ngambil unit kerjanya apa, dipilih salah satu dulu sebagai wakil gitu ya. Kita inventarisasikan semua jabatan dalam unit tersebut. Semisal unit atau divisi divisi produksi atau divisi pemasaran. Kita lihat. Dan pekerjaan dalam unit pemasaran itu apa saja yang ada di situ. Dan inventarisasi para pemangku jabatannya. Diinventaris siapa-siapa saja pemangku jabatannya, dia menduduki apa, tupoksinya apa, sudah. Jumlah kita menentukan jumlah sampel pada unit kerja tersebut. Ya, semisal dalam divisi pemasaran ada 100 orang, misal kita ambil 25%-nya, katakanlah gitu, atau 40%-nya atau 60%-nya, tinggal mewakili itu berapa. Mewakili katakanlah 80% ya, mewakili 80% itu. Kita ambil sampel. Mengumpulkan dengan teknik tertentu, teknik yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ada wawancara, ada pengamatan, ada angket, kemudian catatan karyawan, kinerja, tadi metode pengumpulan. Mencatat semua data dalam lembar kerja sudah ada, sudah dapat informasinya. Sebagai seorang analis jabatan, kita harus mencatatnya dalam lembar kerja. Kalau tidak dicatat, ini kita tidak akan bisa menentukan, mengevaluasi apa yang harus kita rencanakan ke depannya. Oke, lanjut. Inilah langkah-langkah langkah-langkah proses analisis jabatan. Ini merupakan saya adaptasi dari Ivan Cevik lah. Ivan Cevik yang pertama adalah menguji organisasi secara keseluruhan dan kesesuaian masing-masing jabatan. Ini mengkaji secara keseluruhan tiap jabatan yang dalam sebuah organisasi. Langkah yang kedua, menentukan bagaimana informasi analisis jabatan akan digunakan, ataupun dengan kata lain menentukan tujuan spesifik analisis jabatan. Langkah ketiga, kita memilih jabatan yang akan dianalisis. Seperti tadi, langkah keempat, dianalisis atau memilih sejumlah sampel ya. Tadi memilih sejumlah sampel. Yang keempat, melibatkan penggunaan teknik-teknik analisis jabatan. Teknik ini memperlihatkan data tentang karakteristik jabatan, perilaku yang harus disyaratkan, karakteristik yang perlu dimiliki oleh pekerja untuk menjalankan sebuah pekerjaan. Informasi yang diperoleh itu dari langkah 4 itu kemudian digunakan dalam langkah 5 untuk menyusun sebuah deskripsi jabatan ataupun menyusun uraian jabatan. Sesudah dapat dari langkah 5, menyusun deskripsi jabatan atau uraian jabatan, kita menyiapkan sebuah spesifikasi jabatan. Jadi akhirnya pengetahuan dan data yang kita kumpulkan dari langkah 1 sampai 6 digunakan sebagai dasar untuk merencanakan atau menjalankan kegiatan-kegiatan sumber daya manusia. Ini meliputi aktivitas seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi. Informasi yang didapatkan selama proses analisis jabatan sangat penting bagi setiap aktivitas ini. Itu yang saya sampaikan.
sebagai analisis jabatan. Jadi kita sudah pada seri kedua, kita sudah menganalisis, itulah bagusnya ataupun pentingnya, urgentnya sebuah analisis jabatan. Kita sudah dari analisis jabatan kita bisa menentukan, merancang jabatan, merencanakan SDM, melakukan rekrutmen ataupun seleksi, melakukan pelatihan atau pengembangan, kemudian penilaian kinerja, balas jasa atau kompensasi, kepatuhan pada regulasi. Ini pentingnya analisis jabatan. Nanti kalau di akhir nanti ada di lanjutnya ada evaluasi kinerja. Karena ini bagus sekali untuk evaluasi kinerja karena pekerjaannya sudah terdefinisi bagus, spesifikasinya juga sudah bagus, melakukan evaluasi pun dengan mudah. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.